Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Finance atau IT untuk manajemen keuangan. Kita masih ada di bab tentang IT as Competitive Advantage bagian kelima. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya menjelaskan tentang pemahaman awal dari competitive advantage. Sedangkan di bagian kedua, saya melanjutkan mengapa perusahaan itu membutuhkan competitive advantage. Di bagian ketiga, saya menjelaskan komponen awal tentang competitive advantage yang bisa dicapai dengan menggunakan IT, yaitu flatten organization. Di bagian keempat atau bagian sebelumnya, saya menjelaskan komponen yang kedua, yaitu efisiensi. Di bagian ini saya masih melanjutkan tentang efisiensi. Kalau sebelumnya saya menjelaskan pemahaman awal tentang efisiensi dan apa yang bisa dicapai oleh satu organisasi atau perusahaan dalam mencapai efisiensi dengan menggunakan IT atau sistem informasi, maka sebenarnya semua organisasi, semua perusahaan itu akan mencari firm seek to economize on transaction cost. Jadi semua organisasi, semua perusahaan yang berbasis profit itu akan selalu mencari bagaimana cara meminimalkan transaction cost. The cost of participating in market. Jadi transaction cost ini bagi Anda yang di bidang manajemen gitu biasanya sudah dibahas di mata kuliah yang berbeda. Di transaction cost itu bisa jadi dari biaya produksi atau biaya layanan atau biaya jasa yang nantinya akan menuju ke efisiensi. Jadi misalnya yang kemarin saya contohkan atau di video sebelumnya itu saya contohkan tentang restoran antara yang menggunakan sistem informasi dan yang tidak, berapa banyak yang bisa dihemat baik dari sisi sumber daya manusia maupun sisi sumber daya waktu, begitu. Dan pada saat efisiensi tadi itu bisa dilakukan, maka secara otomatis transaction cost-nya akan berkurang sehingga pihak perusahaan bisa mengalokasikan untuk hal yang lain, entah untuk diversifikasi, entah untuk menciptakan produk baru, entah untuk investasi yang lain, begitu. IT lower cost for a firm rather than grow the number of employee, yang saya contohkan di video sebelumnya. Dan pasti nanti ada yang beranggapan, waduh, berarti ini kita mengurangi tenaga kerja. Jawabannya mungkin iya, mungkin tidak. Karena di situ ada efek skalabilitas. Skalabilitas itu adalah kemauan atau tenaga dari perusahaan tadi untuk melakukan ekspansi. Ekspansi dalam artian ekspansi wilayah, ekspansi produk, ataupun ekspansi layanan. Jadi misalnya seperti resto yang saya contohkan di video sebelumnya dengan penghematan lebih dari 100 juta dalam waktu 1 tahun, jika itu memang ditata dengan rapi anggarannya, maka penghematan tadi itu bisa dialihkan. Entah dialihkan untuk mencoba produk baru, mencoba menu baru, atau nanti untuk menopang cabang baru misalnya begitu, menambah aset misalkan. Tetapi waiter ataupun yang lainnya masih tetap sama. Atau seperti bank yang saya contohkan sebelumnya sama. Mereka menambah ATM dengan investasi sekian ratus juta untuk satu ATM, tetapi mengurangi teller sekian banyak, yang nanti kalau itu dihitung
maka penghematannya jauh lebih besar. Supermarket misalnya, bagaimana jika supermarket tadi juga menempatkan kasir otomatis untuk customer yang hanya berbelanja sedikit, jadi kasirnya hanya ada di pojok untuk menerima pembayaran misalkan. Kalau Anda lihat di YouTube itu sudah banyak ya di luar negeri, di Jepang, di Eropa ada beberapa supermarket yang melakukan hal seperti itu atau pembayaran secara mandiri. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa jadi berbeda ya. Sehingga lower cost. Gimana dengan manufaktur? Wah, itu jauh lebih kelihatan ya. Sangat-sangat terlihat. Efeknya memang iya jelek. Ya, mungkin kebutuhan tenaga kerja akan semakin turun. Tapi di sisi yang lain ada kebutuhan tenaga kerja di bidang yang berbeda. Begitu. Integrasinya lebih horizontal dibandingkan vertikal. Ya, karena ada banyak birokrasi yang dipotong pada saat terjadi implementasi sistem informasi. Dan kata kuncinya kita kembali lagi, efisiensi. Komponen yang terakhir yang saya ambil di bab ini adalah sustainability. Sustaining competitive advantage. Jadi competitive advantage yang ada atau superior performance relative to kompetitor, ya keunggulan dibandingkan pesaingnya itu bisa sustainable, bisa berlanjut, bisa bersambung, tidak hanya sementara, bisa dipertahankan. Sustainable competitive advantage occur when a firm implement a value creating strategy of which other companies are unable to duplicate the benefit or find it too costly to imitate. Jadi kalau inovasinya atau implementasi sistemnya itu biasa-biasa saja, maka tidak lagi menjadi competitive advantage. Saya ambil contoh misalnya yang sebelumnya ya, ATM dari bank. Apakah bank yang memiliki ATM itu berarti dia memiliki competitive advantage? Kalau sekarang jawabannya tidak. Nanti kita akan membahas lebih lanjut ya tentang ATM ini di bab tentang e-banking ya. Jawabannya tidak. Saat ini ATM itu bukan lagi competitive advantage tapi survival. Hanya untuk bertahan hidup karena sudah diwajibkan. Yang kedua ya karena semua bank punya. Mungkin bank yang nggak punya ATM ya tinggal BPR saja. Kalau bank itu hanya punya 1 atau 2 ATM, maka biasanya dia akan join atau bergabung dengan jaringan ATM bersama. Bank-bank besar yang dulunya punya ATM sebagai competitive advantage, misalnya BCA, Bank Mandiri, Niaga, BII yang sekarang sudah berubah jadi Maybank, mereka punya ATM itu tidak lagi menjadi competitive advantage. Wong semua sama kok. Supermarket memiliki kasir yang terkoneksi dengan IT, itu sudah bukan lagi competitive advantage. Semua sama, semua juga menggunakan barcode. Supermarket yang menerima cashless menggunakan OVO, GoPay dan teman-temannya itu juga sudah bukan competitive advantage. Kenapa? Karena semua sama. Karena mudah untuk diimitasi itu tadi. To imitate. Tetapi misalkan ada satu supermarket yang membuka seperti yang tadi saya bilang, kasir mandiri misalnya begitu. Nah, mungkin itu jadi competitive advantage. Department store hampir semuanya itu punya kasir yang terkoneksi ke komputer, ke IT. Mau itu Matahari, Ramayana, apa saja sama. Tapi nanti kalau salah satu dari mereka misalkan mengimplementasikan, mungkin Anda bisa cari itu ya di YouTube, ada banyak sekali videonya, smart mirror ya, kaca yang cerdas gitu. Jadi si pelanggan itu nggak usah ngepas baju,
Dia tinggal berkaca di situ, kemudian nanti dia bisa milih bajunya apa. Jadi seakan-akan dia ngepas bajunya di situ. Ya, jadi kalau milih lebih mudah begitu. Nggak harus ke kamar pas, nggak harus nyoba baju gitu ya. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini nyoba baju itu kan ya bagi sebagian orang itu horor ya. Karena itu bekasnya orang bisa tertular atau apapun. Nah, misalnya satu departemen store sudah mengimplementasikan smart mirror tadi, maka mungkin itu jadi competitive advantage. Tetapi sekarang pertanyaannya, apakah dia sustain, berlanjut? Kalau ternyata smart mirror tadi harganya tidak terlalu mahal, ditiru sama saingannya, habis sudah, tidak sustainable. Itu kenapa perusahaan harus mencari competitive advantage yang sustainable, yang berlanjut. Jika sudah diimitasi oleh pesaingnya, ya cari lagi. Itu kalau seperti yang di strategi ya, maka itu seperti blue ocean. Ditiru oleh followernya, cari lagi supaya tetap menjadi leader. Begitu. Itu sustainability. Jadi cari competitive advantage yang berkelanjutan. Ya. Sulit? Iya, sulit. Ya. Kalau memang kita sudah diimitasi, maka jalan mudahnya adalah mencari lagi competitive advantage yang lain. Ditiru lagi, dicari lagi. Ya, sama seperti bank tadi ya, misalnya BCA, ATM, oh ternyata semua sama. Kemudian dia bilang, ATM saya bisa bayar ini, sampai bayar pajak segala. Sekarang semua sama. ATM saya bisa melayani setor tunai. Semua sama sekarang. Apalagi saya bisa melayani pembukaan rekening secara instan, secara online. Banyak yang niru ternyata. Apakah dia menyerah? Ya tidak. Pasti nanti akan ada lagi inovasinya. Ya, dan itu yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam survival atau bertahan hidup. Itu untuk sementara di bagian ini. Nanti kita akan lanjutkan di bagian berikutnya. Masih di bab tentang IT as competitive advantage. Masih di mata kuliah online atau materi IT for Finance. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.